Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusman Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, hari ini pasti banyak yang nggak ingat atau bahkan lupa atau malah ada nggak tahu bahwa hari ini adalah peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Ini 70 tahun yang lalu itu bangsa Indonesia itu sudah menjadi eh, dan dipercaya, bukan hanya menjadi dan dipercaya sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Dan ini nggak main-main karena salah satunya sebagai penggagasnya itu tokohnya itu adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama yakni Bung Karno. Sayangnya ini momen ini seperti dilupakan begitu saja. Ini padahal kan ini adalah catatan sejarah bahwa Indonesia itu pernah tampil di panggung dunia. Dan ya kesannya terlewatkan begitu saja dengan alasan efisiensi, maka hanya dilakukan peringatan sederhana dalam bentuk historical walk, itu perjalanan bersejarah oleh ini Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dan juga ini saya lihat banyak sekali duta besar dari negara sahabat ini, terutama dari Afrika. Ya, orang akan ingat selalu bahwa Indonesia pernah menjadi pusat yang diandalkan dunia untuk menghasilkan istilah Bung Karno to build the world anew, itu membangun dunia baru. Dan itu dimulai betul 24 April tahun 55, yaitu Konferensi Asia Afrika. Jadi kalau kita bayangkan betapa Bung Karno dan beberapa pemimpin Asia menganggap bahwa dekolonisasi, mengusir imperialisme itu ada permulaan untuk memulai dunia baru. Dan itu yang jadi relevan hari-hari ini karena kita juga sedang melihat satu konsolidasi demokrasi yang berupaya untuk menghalangi ekspansi, sebut aja, arogansi Amerika Serikat, berupaya untuk menghasilkan demokrasi supaya hak asasi manusia dimuliakan di Timur Tengah, berupaya untuk menghidupkan pikiran-pikiran anti kolonialisme karena bentuk kolonialisme dan imperialisme baru kini adalah soal penjajahan ekonomi. Jadi semua yang pernah dipikirkan oleh Bung Karno itu akhirnya menjadi relevan hari-hari ini. Jadi kelihatan betapa para pendiri negeri ini punya kemampuan futuristik untuk membaca masa depan. Itu yang justru membangkitkan semacam kebanggaan karena Indonesia terus dibicarakan di forum dunia setiap 24 April sebagai peringatan hari ketika jembatan dari Asia ke Afrika itu dibangun oleh pemimpin-pemimpin Asia dengan motor utama Presiden Bung Karno mengumpulkan pemimpin Asia Afrika itu di Bandung untuk mendeklarasikan dunia baru, untuk menghidupkan kembali pikiran tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk menyelenggarakan secara lebih ideologis prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh bukan seluruh rakyat Indonesia, rakyat Asia Afrika. Jadi kita mencatat bahwa Indonesia pernah punya peran yang dominan di awal 2000 di awal kemerdekaan 10 tahun setelah merdeka, dan itu yang jadi semacam pedoman bahwa kita memang dipanggil untuk terlibat dalam upaya perdamaian dunia. Kita dipanggil untuk terlibat di dalam semua pembicaraan hari-hari ini tentang iklim, tentang energi, bahkan tentang persenjataan, tentang nuklir. Jadi Indonesia punya record, dan record itu yang tidak berlanjut lagi selama 10 tahun Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi tidak pernah ikut di dalam pertarungan ide dunia tuh. Ketika beliau berkuasa 10 tahun itu tidak pernah tidak ada poin yang diucapkan di forum dunia, sehingga dianggap Indonesia itu kayak orang yang gugup berhadapan dengan global issue, orang yang rendah diri di depan para pemimpin dunia yang lain, diplomat yang lain. Itu yang menunjukkan bahwa Indonesia harus perbaiki citra itu. Dan itu ya saya kira yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo, itu mondar-mandir ke seluruh dunia untuk menegaskan bahwa Indonesia punya peran dalam sejarah, dan sejarah Indonesia ada bagian dari sejarah dunia. Jadi saya kira itu semacam ungkapan kegelisahan kita hari-hari ini mengapa Indonesia profil internasionalnya merosot selama 10 tahun ini. Orang akan tanya, ya siapa presidennya yang membuat merosot itu? Jawabannya adalah ya udah, jangan disebutkan lagi.
Memang sedih ya kita kalau bicara profil Indonesia di data dunia sekarang ini betul-betul mengalami penurunan setelah 2 periode di bawah kepemimpinan Jokowi. Ini kan dia ini memang salah satu pemimpin yang benar-benar inward looking. Saya tidak tahu apakah memang itu polusinya seperti itu atau keterbatasan dia baik dalam kemampuan sebagai bahasanya maupun pemahamannya dalam soal sejarah ya dan juga peta global dunia. Karena dalam situasi global sekarang ini, harusnya Indonesia itu bisa kembali memerankan peran seperti yang pernah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu. Dan itu seharusnya kan sekarang ini juga bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Kendati kita paham lah, pada saat yang bersamaan dia harus menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan politik di domestik yang nggak kalah beratnya. Ya tentu kalau kita hubungkan genealogi dari prinsip-prinsip kemerdekaan, perang kemerdekaan kan untuk menghasilkan manusia yang punya harga diri. Lalu tadi soal Asia Afrika bahkan untuk memperluas upaya-upaya mempertahankan manusia yang berharga diri itu melalui kesepakatan disebut dulu Dasa Sila Bandung yang intinya adalah mendorong lebih cepat perdamaian dunia dengan cara menyelenggarakan berbagai forum yang kemudian memang berlanjut sampai akhirnya Indonesia menempuh prinsip non-blok karena setelah konferensi Asia Afrika berlanjut terus ketegangan lalu terjadi blok timur yang dipimpin oleh Rusia Pakta Warsawa dan blok barat yaitu Amerika dengan ide liberalisme itu. Nah, Indonesia kemudian mengambil jalan yang disebut mendayung di antara dua karang hanya untuk memastikan bahwa dunia yang terbelah secara ideologis dan dalam pembelahan itu yang kemudian kita sebut sebagai Cold War, perang dingin, itu artinya perlombaan senjata, perlombaan perang. Prinsip yang berlaku adalah civis pacem parabellum, siapa yang ingin damai bisa bersiap untuk perang. Itu masuk terus sampai ada detang itu, detente itu, detang yang akhirnya ketegangan antara Amerika dan Rusia, antara blok timur dan blok barat itu pecah menjadi semacam perang ideologis dan kita lihat bagaimana teori politik, filsafat itu dibahas selama dari tahun 70 sampai tahun 90 bahkan itu untuk membela blok mana yang paling berguna liberalisme atau komunisme itu. Buku-buku The Clash of Civilization berupaya untuk menerangkan pembelahan baru. Tetapi intinya adalah semua deteksi yang pernah dibuat oleh Bung Karno itu menunjukkan bahwa dunia pada akhirnya memerlukan kembali kesepakatan-kesepakatan global yang hari-hari ini hancur karena arogansi Donald Trump, hancur karena arogansi Israel, hancur karena persoalan-persoalan di Eropa itu menyangkut Ukraina itu tetap berlangsung dalam ketegangan untuk saling mengukur kekuatan militer siapa yang lebih unggul di dalam kasus Ukraina. Jadi sekali lagi Indonesia dipanggil untuk terlibat kembali karena problem perdamaian sekarang bukan sekedar berdamai dengan tetangga bernegara, tapi juga berdamai dengan kondisi energi yang makin terbatas, kondisi lingkungan yang makin rusak. Jadi kita mulai melihat bahwa peringatan Konferensi Asia Afrika juga adalah upaya untuk merawat bumi karena pada akhirnya energi itu harus dipakai untuk perdamaian, energi itu harus dipakai untuk kesetaraan manusia, bukan dikuras untuk akumulasi oligarki. Itu jadi relevan dengan keadaan kita hari ini yang mengalami multi krisis politik. Kita krisis karena ketidakpastian atau instabilitas disebabkan oleh kasus-kasus terutama kasus ijazah palsu, kasus berbagai undang-undang yang kemudian jadi kontroversi karena dipersoalkan terus oleh masyarakat sipil. Jadi Presiden Prabowo ada di dalam satu situasi di mana dia harus memperlihatkan profil Indonesia di luar negeri karena dia mampu memperlihatkan itu, sekaligus harus menyelesaikan problem ekonomi dan politik dalam negeri. Jadi saya kira itu beban berat dari Pak Prabowo. Ya, kalau kita cermati Dasar-Sila Bandung ya, Bung Rocky, sebenarnya itu sangat relevan dengan situasi saat ini. Oke, saya bacakanlah beberapa Dasar-Sila Bandung itu misalnya soal menghormati hak dasar sebagai manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, kemudian menghormati kedaulatan dan integritas keutuhan seluruh bangsa, mengakui persamaan ras dan hak seluruh bangsa, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain,
kemudian menghormati hak setiap bangsa dalam mempertahankan diri, bagaimana piagam PBB, tidak melakukan tekanan kepada negara lain, tidak melakukan agresi terhadap negara lain, dan kemudian menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, memajukan kerjasama dunia demi kepentingan bersama dan menghormati hukum secara serta kewajiban internasional. Ini adalah lengkap ya. Kalau ini diterapkan ya dunia ini damai. Tema konferensi Asia Afrika memang secara paradigmatik setara dengan tema kabinet Pak Prabowo, yaitu berupaya untuk menghasilkan secepat-cepatnya kemakmuran, berupaya untuk mendistribusikan seadil-adilnya sumber daya, berupaya untuk menghormati kondisi perbedaan, kita sebut pluralisme dalam segala aspek itu, agama, ras, dan segala macam. Tetapi selalu ada poin ketika kita berupaya untuk membaca arah kebijakan Presiden Prabowo, yaitu ketersediaan anggaran dan ambisi selalu, atau ambisi politik atau ambisi kebijakan, batasnya cuma satu, itu APBN tuh. Sementara APBN kita tahu dikuras habis-habisan oleh Presiden Jokowi untuk memamerkan apa yang disebut sebagai proyek strategis nasional dengan IKN tentu yang menjadi mercusuar dan jalan tol segala macam, yang sekarang kemudian dianggap, atau bukan dianggap, dilihat sebagai beban pada Presiden Prabowo. Semua lembaga riset, Fakultas Ekonomi, UI, Helios, macam-macam riset lingkungan menunjukkan bahwa ada pemborosan luar biasa yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Nah, kalau soal-soal semacam itu diucapkan hari ini, tentu menyakitkan pada mereka yang pernah mendukung Presiden Jokowi, tetapi itu mesti diucapkan. Karena nanti sebulan lagi Indonesia akan ditagih untuk bayar utang 800 triliun defaultnya itu, dan kita sampai sekarang nggak dapat semacam keterangan yang rasional bagaimana cara membayar itu. Apakah cetak uang dengan implikasi inflasi? Apakah pinjam lagi dengan suku bunga yang tinggi? Dan kita mulai mengerti bahwa selama Presiden Jokowi berkuasa, kita hidup dengan utang, hidup dengan surat utang negara itu. Padahal kita punya kemampuan memproduksi barang real, bukan bermain di pasar uang dan pasar utang. Jadi sebetulnya kesempatan untuk memperbaiki masih ada tuh. Tetapi kita mulai menduga bahwa ya, Presiden Jokowi mungkin agak terdesak psikologinya karena tuntutan keadilan sosial tidak bisa dia penuhi. Dia mulai merasa bahwa dia kurang dilindungi lagi oleh pemerintahan yang baru sekarang. Tidak perlu disebut pemerintahan Prabowo, tapi elit yang ada di sekitar Jokowi pasti makin lama makin mengecil. Tapi pada saat yang sama kita mulai menduga bila terjadi semacam kekacauan politik karena soal ekonomi, maka harus ada evaluasi terhadap kabinet. Kan itu dasarnya tuh. Nah, mereka yang ada di dalam kabinet hari-hari ini juga akhirnya menjadi short termis, artinya sekedar mencari untung dari jabatan itu dan tidak mau memikirkan masa depan negeri ini. Kan soal semacam ini yang hendak kita pastikan bahwa kabinet Pak Prabowo itu kabinet yang sangat oportunis tuh, tidak punya ide besar, tidak paham misalnya apa yang hendak kita jaminkan pada dunia berdasarkan prinsip konferensi Asia Afrika, tidak ngerti bahwa kehidupan ekonomi hari-hari ini itu harus dimulai dengan perubahan paradigma itu. Jadi menteri-menteri Prabowo ada menteri-menteri yang pragmatis dan teknis yang hanya mengincar APBN. Nah, masalahnya yang mereka incar itu akhirnya diputuskan untuk diefisienkan oleh presiden kan. Jadi kita bisa bayangkan betapa kekalutan di dalam kabinet karena menteri-menteri yang datang dari partai-partai koalisi itu berupaya untuk mencari anggaran tambahan di dalam kekosongan APBN. Nah, kita anggap aja bahwa ini semacam upaya dari alam semesta untuk mengefisienkan politik Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya Prabowo harus mengambil langkah radikal, yaitu memangkas habis-habisan. Karena efisiensi sudah dimulai di anggaran, maka pastikan aja efisiensi juga di dalam partai politik kan. Partai politik pendukung itu, saya kira itu satu paket berpikir yang harusnya diutuh-utuhkan. Oke lah, kalau dilupakan soal konferensi Asia Afrika, kita balik ya ke persoalan domestik kita, Bung Rocky. Ini kalau melihat ya kinerja kabinet kita seperti ini, kemudian banyak orang yang mendorong sebenarnya Pak Prabowo itu harus segera melakukan reshuffle kabinet. Ya, kalau efisiensi kan sebenarnya bisa dimulai dengan
dirampingkan ya kabinetnya gitu, dan kemudian benar-benar dipilih kabinet kerja hanya kecil tapi yang dibutuhkan, dan mereka betul-betul diisi oleh orang yang mumpuni dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tapi ini lagi-lagi kita masih melihat Pak Prabowo maju mundur gitu kan. Kemarin Pak Prabowo waktu baru belum 100 hari kan dia mengingatkan ini kan belum 100 hari dan sebagainya. Tapi kan sekarang ini kita udah 6 bulan ya, sudah 180 hari. Tapi kan ya kita tahu ini nggak, bangsa kita ini nggak tahu bergerak ke arah mana gitu. Yang terjadi malah banyak khawatir orang, kita malah makin mundur. Ya, saya membuat analisis bahwa sebelum bulan Juni reshuffle sudah harus terjadi karena efisiensi mulai mengakibatkan keresahan sosial, pertumbuhan ekonomi di daerah terutama yang UMKM itu berhenti itu. Sementara kita sedang menggalakkan koperasi sebetulnya dengan anggaran yang sangat besar untuk mendidik masyarakat supaya percaya bahwa ide kesetaraan itu harus dimulai dari mekanisme koperasi, yaitu demokrasi dari bawah. Itu juga ide yang bagus walaupun harus dihitung efisiensinya tuh. Tapi kita juga mulai melihat mungkin perbankan akan membuat laporan berapa persensi NPL sekarang tuh, non performance loan itu artinya gagal bayar atau gagal menagih atau utang yang akhirnya harus di reschedule segala macam tuh, di restrukturisasi. Kan itu menunjukkan bahwa daya dukung ekonomi kita, sektor realnya berhenti, sektor finansialnya itu penuh dengan ketidakpastian karena berhentinya industri, ada deindustrialisasi, demanufakturisasi. Maka kita mulai berpikir bahwa ketegangan ini akan berakibat secara politik. Kapan? Ya justru ketika kita ditagih bayar utang misalnya bulan Juni, pusing. BUMN nggak tahu bagaimana caranya kalau dia berutang dalam dolar, lalu dia pendapatannya dalam rupiah dan rupiahnya anjlok, maka beban bayar utangnya juga jadi besar. Jadi kita serahkan ini pada para analis ekonomi. Tetapi satu hal yang bisa kita deteksi, ketegangan sosial akan meningkat menjadi ketegangan politik. Nah itu yang buat saya itu sebaiknya dari sekarang Presiden shaping up itu, membentuk kembali piramida kekuasaannya itu dengan mengandalkan kemampuan teknokratis yang betul-betul datang dari second kabinet, bukan dari kabinet yang disodorkan oleh partai-partai putih. Tetapi sekaligus kita ingin ada semacam ikatan ideologis di antara mereka yang duduk di dalam kabinet supaya terlihat bahwa dalam kondisi potensi kegoncangan ekonomi dunia karena perang tarif yang terus-menerus tak terhindarkan, Indonesia masih bisa menunjukkan profil internasionalnya, yaitu ada demokrasi yang betul-betul berakar, ada prinsip keadilan sosial yang betul-betul terasa sampai ke piring-piring rakyat. Nah itu semua yang ditunggu oleh publik, dan menunggu itu artinya memastikan bahwa Prabowo mengambil satu langkah paradigmatik untuk mengatakan bahwa saya otentik sebagai pemimpin dan saya menentukan isi kabinet baru nanti bukan karena pesanan dari seseorang atau beberapa tekanan dari mereka yang punya interest yang tidak paham tentang arah dan potensi kegoncangan ekonomi dunia di masa depan. Jadi visi itu yang saya kira ditunggu oleh Presiden Prabowo. Sambil mengucapkan selamat 70 tahun Konferensi Asia Afrika, dan Indonesia harus kembali memimpin dunia di dalam ide-ide itu. Dan itu saya kira yang memungkinkan kita mengucapkan kembali bahwa Indonesia yang berpikir, Indonesia yang berideologi sosialistis telah ditemukan kembali. Dan saya kira itu jalan masa depan buat negeri ini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.